akan membawakan judul cerita Putri Dara Juwanti. Bapak Ibu hadirin serta Dewan Juri yang terhormat, inilah dia SDN 4 Sintang dengan judul cerita Putri Dara Juwanti. Selamat menyaksikan. Putri Dara Juwanti di Kerajaan Sintang, Kalimantan Barat, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jubair Irawan. Ia sangat arif, bijaksana, dan gagah berani. Karenanya rakyat di negeri itu hidup makmur. Jubair memiliki seorang putri yang bernama Putri Dara Juwanti. Kecantikan dan budi pekertinya yang baik membuat ia dikenal hingga ke pelosok negeri. Jubair juga memiliki seorang putra yang gagah dan tampan yang bernama Demong Nutup. Sebelum menginjak remaja, Putri Dara Juwanti telah ditinggal oleh ibunya yang tercinta. Dara Juwanti tumbuh menjadi gadis remaja sehingga ia dipungut oleh ayahnya. Pada suatu hari, Demong Nutup, abang Dara Juwanti, ingin pergi merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Setelah mengutarakan maksud kepada ayahandanya, maka berangkatlah Demong Nutup ke tanah Jawa. Masa terus berlalu, berita tentang sakit ayahandanya sudah diketahui. Malam begitu sunyi dan tenang. Ketika sang mentari telah terlelap di buai malam, tiba-tiba tangisan kepiluan memecah kesunyian malam. Karena paduka Raja Jubair telah meninggal dunia. Putri Dara Juwanti sangat terpukul dengan kepergian ayahnya, apalagi abangnya Demong Nutup. Tidak berada di negeri Sintang, lalu timbullah keinginan untuk mencari abangnya Demong Nutup. Pada suatu hari, datanglah pengikut Demong Nutup yang membawa kabar bahwa abangnya ditawan oleh kerajaan Majapahit. Mendengar hal itu, Dara Juwanti mengadakan musyawarah dengan pembesar kerajaan untuk menjemput abangnya Demong Nutup. Setelah menyiapkan segala perlengkapan, maka berangkatlah Putri Dara Juwanti dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Ia didampingi pengawal kerajaan dan sepasang pandai emas dengan menggunakan perahu besar yang bernama Enjong untuk menuju ke tanah Jawa. Yang, kemarilah. Nanda Putri, ada apa Nanda Putri memanggil Iyang? Iyang, Kula akan berangkat ke tanah Jawa untuk membebaskan Kanda Demong Nutup. Jubata yang agung, begitu besar kecintaan Nanda Putri kepada Uka Demong Nutup. Iyang sarankan kepada Nanda Putri sebelum berangkat, mintalah petunjuk kepada para dewa agar mereka berkenan memberi Nanda petunjuk. Ayolah Nanda Putri. Baiklah Iyang, siapkan seperangkat pakaian laki-laki untuk penyamaranku di tanah Jawa. Dan panggillah Panglima Tajam Bulu untuk berangkat bersama kita. Sekarang tinggalkan Kula sendiri di sini. Baik Nanda Putri.
di kerajaan Majapahit ini? Siapa kalian sebenarnya? Namaku Juana. Kami berasal dari tanah seberang. Kami sama sekali tidak mengetahui kalaulah kehadiran bahtera kami menimbulkan keanehan seperti yang Tuan maksud. Baiklah kalau begitu Tuan Juana, kami mohon diri. Tajam bulu dan tuang yang kemarilah. Ada apa, Tuan Juana? Pasti kehadiran kita di tanah Jawa ini sudah menjadi perhatian para penguasa di sini. Dengan kabut yang disebarkan oleh elang gaib. Kalau siasat ini berhasil, maka dengan mudah kita bisa membebaskan putra mahkota Demungkutu yang telah lama mereka liciki dan membawanya pulang ke negeri Sintang. Maka untuk itu, jika malam telah meninggi, waspadalah dan berpura-puralah tidur. Sekarang beristirahatlah. Baik, Tuan Juana. Bukankah engkau pernah melaporkan kepadaku tentang kapal asing yang merapat di Pelabuhan Tuban? Benar, Kanjeng Patih. Kapal itu didakwai oleh seorang yang bernama Juana. Juana? Kalau begitu, ketika malam telah meninggi, kalian gantungkan sepasang kura-kura emas perhiasan milik kerajaan di kapal asing itu. Titah, Kanjeng Patih, akan kami laksanakan. Perintah Tuan Juana segera kami laksanakan. Perhatian! Telah terjadi kehilangan perhiasan milik kerajaan berupa sepasang kura-kura emas. Oleh karena itu, semua kapal yang berapat di pelabuhan ini harus digeledah. Kami harap semua yang ada di kapal ini untuk berkumpul, karena kami akan menggeledah isi kapal itu. Tunggu dulu di sana.
Genter. Kaukah nahkoda yang bernama Juwana itu? Benar, Tuan Patih. Suatu kehormatan bagi kami semua. Tuan Patih bersedia datang ke bahtera kami. Ketahuilah, kami telah kehilangan perhiasan yang sangat berharga, yaitu sepasang kura-kura emas. Dan aku datang ke sini sebagai saksi penggeledahan ini. Tuan Patih, meskipun kami hanyalah perantau dari tanah seberang, kami pun tidaklah sudi dituduh sebagai pencuri di negeri orang. Karena kami tetap menjunjung tinggi adat istiadat negeri kami. Dan jikalau kura-kura emas itu tidak ditemukan di kapal kami, maka kami memohon untuk mengajukan beberapa persyaratan. Baiklah, Juwana, sebutkan persyaratan yang kau minta. Ketahuilah, Tuan Patih, bahwa seorang laki-laki dari negeri hamba telah ditawan di kerajaan Majapahit ini. Kami ingin Tuan Patih membebaskannya. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Demong Nutup. Sudah kuduga, kalian datang kemari untuk mencari Demong Nutup. Baiklah kalau begitu, jika kura-kura emas itu tidak ditemukan di kapal ini, maka engkau boleh membawa Demong Nutup pulang ke negerimu. Terima kasih, Tuan Patih. Tapi ingatlah, tanah Jawa dan bahtera ini menjadi saksi atas janji. Prajurit, sekarang juga periksa kapal ini dari haluan sampai ke buritan. Perintah Kanjeng Patih akan kami laksanakan. Baik, Patih. Sembah kami Kanjeng Patih. Kami sedang menggeledah isi kapal, tapi kami tidak menemukannya. Apa? Tidak menemukannya? Ampun Kanjeng Patih, itulah kenyataannya. Kami hanya menemukan peralatan dapur yang terbuat dari emas. Tuan Juwana, akan aku pertemukan engkau dengan laki-laki yang bernama Demong Nutup. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari. Perintah Kanjeng Patih akan dilaksanakan. Tuan Juwana, apa benar laki-laki ini yang kamu maksudkan? Benar, Tuan Patih. Demong Nutup, inilah Tuan Juwana, seorang perantau dari negerimu. Dan dia telah berani datang kemari hanya untuk membebaskanmu. Apakah kau mengenalnya? Sembah hamba Tuan Patih. Benar kalau laki-laki ini berasal dari negeri hamba. Tetapi hamba tidak mengenalnya, Tuan Patih. Engkau tidak mengenalnya? Benar, Tuan Patih. Tuan Juwana, siapa engkau ini sebenarnya? Dan mengapa engkau ingin membebaskan seseorang yang justru tidak mengenalmu? Siapa hamba ini tidaklah penting, Tuan Patih. Yang hamba inginkan saat ini, Tuan Patih menepati janji untuk membebaskan Kanda Demong Nutup. Tidak demikian ketetapannya, Tuan Juwana. Ingat, kalian masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Maka hukum di kerajaan ini berlaku atas kalian semua. Jangan untuk membawa laki-laki yang bernama Demong Nutup pulang ke negerimu. Sekepatan Majapahit pun tak kurelakan untuk membawa. Sekarang kalian semua menjadi tawananku. Aku sungguh tidak menyangka bahwa seorang patih kerajaan bisa berbuat demikian. Karena Tuan Patih telah mengingkari janji, maka hukum negeri kami berlaku di atas bahteraku ini. Sungguh berani kau berkata demikian. Berbekal kesaktian apa kau berkata demikian? Ketahuilah, Tuan Patih, jangan karena mulut badan binasa.
segala kecerdikanmu di atas kapal ini. Dengan rasa hormat, kupersilahkan engkau membawa saudaramu Dong Nutup pulang ke negerimu. Terima kasih Tuan Patih. Kanda menuntut. Mari kita kembali ke Bahtera. Mari adikku. Ternyata ia memiliki hati yang mulia, sehingga mengizinkan putra mahkota Demong Nutup untuk pulang bersama kita. Benar Ananda Putri, Bahtera kita menjadi yang teristimewa di pelabuhan ini. Maafkan aku Tuan Putri. Saat ini aku bersyukur pada dewa yang telah mempertemukan kita. Sebab itu, dengan tidak mengurangi rasa hormatku, aku ingin mempersuntingmu. Tuan Patih, mendengar engkau yang ingin mempersuntingku, bolehkah hamba mengajukan beberapa persyaratan? Baiklah, apa persyaratannya Tuan Putri? Kalau kau sanggup, bawakan aku 20 pasang laki-laki dan perempuan, keris pusaka Majapahit, seperangkat alat musik, dan yang terakhir adalah sebongkah tanah Majapahit. Sebongkah tanah Majapahit? Iya Tuan Patih, ingin kujadikan itu sebagai saksi hidupku. Baiklah Tuan Putri, akan aku penuhi persyaratan seperti yang engkau minta. Terima kasih Tuan Patih. Sekarang hamba akan pulang ke negeri Sintang. Selamat jalan Tuan Putri. Putri. Dipenuhi bintang-bintang kejayaan. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk nomor urut 1 dari SDN 4 Sintang dengan judul cerita Putri Dara Juwanti. Ya, baru ujian 1 ya, Kek? Iya. Sudah luar biasa sekali penampilan dari adik-adik sekolah dasar. Sekolah dasar ya, saya kira tadi benar-benar artis dari TV mana gitu. Iya, pandai sekali. Oke, langsung saja kita lanjut. Ya. Kita akan memanggil untuk nomor urut selanjutnya yaitu SDN nomor 9 Sintang yang akan membawakan judul cerita. bisa langsung menuju ke belakang panggung. Iya. Tes. Tes.
Jadi luar biasa sekali ya Kak Ayu ya. Ini banyak sekali peserta dan juga banyak sekali adik-adik kita yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Yang Mbak Tete, tingkatan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ya, tapi sudah kemampuannya sudah bisa menyamai dengan bahkan kakak-kakak yang ada di SLTA ya, bahkan yang ada yang sudah tingkat mahasiswa juga biasanya ya. Dan yang pastinya itu tanpa teks ya. Iya, benar sekali. Luar biasa kemampuan untuk menghafal itu udah menghafal